Di tengah gempuran tren kecerdasan buatan atau AI yang mendominasi industri perangkat foto dan video, Fujifilm mencoba bertahan dengan pendekatan uniknya menawarkan kamera Instax Mini Evo Cinema. Model hybrid terbaru ini memadukan elemen analog, digital, foto, dan video dalam satu perangkat untuk pengguna kreatif. Fujifilm secara resmi meluncurkan Instax Mini Evo Cinema, sebuah kamera hybrid instan yang kini tak hanya menangkap foto, tetapi juga merekam video pendek hingga 15 detik. Dan bisa langsung mencetak gambar pilihan sebagai foto instan dengan QR Code yang dapat dipindai untuk menampilkan video tersebut melalui ponsel pintar. Kombinasi fitur yang diharapkan memberi pengalaman unik bagi pengguna yang mencari cara baru berekspresi di era digital. Kamera ini tampil dengan desain yang terinspirasi dari kamera klasik Super 8, lengkap dengan iris dial, sebuah roda efek visual yang memungkinkan pengguna menerapkan gaya visual dari berbagai dekade, mulai era 1930 hingga 2020. Dan layar LCD di bagian belakang untuk melihat hasil foto atau klip sebelum mencetaknya. Instax Mini Evo Cinema berfungsi sebagai kamera foto, perekam video, dan printer instan dalam satu perangkat. Langkah ini mencerminkan bagaimana Fujifilm beradaptasi di tengah dominasi teknologi AI yang kini banyak dipakai untuk editing, pencitraan cerdas, hingga kamera pintar. Alih-alih bersaing pada kemampuan AI, Fujifilm menawarkan pengalaman kreatif yang terasa lebih personal dan analog, menggabungkan nostalgia fotografi cetak dengan fitur digital modern yang menarik bagi generasi muda maupun penghobi kreatif. Instax Mini Evo Cinema telah diluncurkan di beberapa pasar global, termasuk India, dan kini tersedia secara resmi di Indonesia, dibanderol sekitar Rp6.249.000, serta didampingi produk terkait seperti Instax Mini Link plus printer smartphone. Peluncuran ini menandai komitmen Fujifilm untuk tetap relevan di segmen kreatif dan sosial visual meski generasi perangkat pintar AI terus berkembang. Dengan memperkenalkan Instax Mini Evo Cinema, Fujifilm mengambil pendekatan berbeda untuk menghadapi dominasi tren AI yang menyasar pasar kamera dan perangkat visual. Lewat perpaduan pengalaman foto, video pendek, efek retro kreatif, dan kemampuan cetak instan, perusahaan berharap dapat mempertahankan relevansinya tidak hanya sebagai pembuat alat foto, tetapi juga sebagai penyedia pengalaman visual yang personal dan bernostalgia di era digital. Berbagai sumber, IDX Channel. Apple kembali merilis pembaruan iOS untuk model iPhone yang sudah sangat lama, yakni iPhone 5S dan iPhone 6. Dua perangkat yang masing-masing berusia sekitar 13 dan 12 tahun tersebut menunjukkan komitmen jangka panjang raksasa teknologi ini dalam mendukung perangkat lawasnya. Apple kembali merilis pembaruan iOS untuk model iPhone yang sudah sangat lama, yaitu iPhone 5S dan iPhone 6. Apple menghadirkan update iOS 12.5.8 untuk iPhone 5S dan iPhone 6. Versi pembaruan sistem operasi yang tidak menambahkan fitur baru, tetapi secara khusus memperpanjang sertifikat keamanan penting yang diperlukan agar layanan seperti iMessage, FaceTime, dan aktivasi perangkat tetap berfungsi di perangkat lawas tersebut yang sebelumnya diperkirakan bisa kehilangan fungsi itu saat sertifikat lama kadaluarsa. Fakta bahwa perangkat seperti iPhone 5S pertama kali dirilis pada September 2013 dan iPhone 6 dirilis pada September 2014 masih menerima update perangkat lunak setahun demi setahun lebih dari warisan usia normal perangkat itu adalah langkah yang jarang di industri smartphone. Apple sendiri biasanya menyediakan pembaruan selama sekitar 5 tahun dari peluncuran perangkat, tetapi langkah ini menunjukkan dukungan yang jauh lebih panjang dibanding banyak pesaing. Update iOS 12.5.8 tidak hanya soal kode versi baru, yang terpenting adalah memastikan fitur seperti iMessage dan FaceTime tetap aktif bekerja sampai setelah Januari 2027 bagi pengguna iPhone lawas ini. Tanpa pembaruan tersebut, beberapa layanan inti di perangkat lama akan berhenti berfungsi saat sertifikat habis masa berlakunya. Di saat Apple masih menyediakan update untuk perangkat lawas berupa iOS 12.5.8, perusahaan juga terus meluncurkan versi terbaru OS modern mereka seperti iOS 26.2.1 dan versi beta terbaru untuk model iPhone terbaru. Selain itu, pembaruan ini muncul seiring diskusi dan persaingan di industri smartphone soal durasi dukungan jangka panjang terhadap perangkat lama dibanding pesaing lain.
Secara keseluruhan, keputusan Apple merilis update iOS untuk iPhone 5s dan iPhone 6 yang sudah berusia lebih dari 1 dekade adalah langkah yang jarang sekaligus memberikan nilai lebih bagi sejumlah pengguna yang masih memanfaatkan perangkat itu sebagai ponsel cadangan. Perangkat kedua atau gadget untuk pengguna dengan kebutuhan sederhana, pembaruan ini memperpanjang masa pakai perangkat lawas tersebut dan memastikan fitur ini tetap berjalan hingga setidaknya awal 2027. Berbagai sumber IDX Channel. PT Rukun Raharja Tbk mengumumkan rencana pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai maksimum 250 miliar rupiah. Langkah ini diambil sebagai upaya perseroan untuk mendukung stabilitas harga saham di tengah koreksi dalam yang melanda indeks harga saham gabungan. Emiten energi PT Rukun Raharja Tbk atau Raja bersiap melakukan aksi buyback setelah indeks harga saham gabungan rontok 7,35% pada perdagangan Rabu kemarin. Di saat IHSG jatuh ke level 8.320, harga saham Raja turut tertekan hingga anjlok 15% ke level Rp4.590 per lembar. Perseroan membatasi jumlah saham yang dibeli kembali tidak melebihi 20% dari modal ditempatkan. Dalam pelaksanaannya, manajemen Raja menegaskan akan menggunakan dana yang berasal dari saldo kas internal perseroan. Penggunaan dana sendiri ini dipastikan tidak akan menimbulkan tambahan liabilitas maupun biaya pembiayaan. Manajemen meyakini penyisian dana buyback ini berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu kelancaran operasional perseroan di masa depan. Aksi pembelian kembali saham ini akan dilakukan pada harga yang dianggap wajar dengan memperhatikan ketentuan pasar yang berlaku. Adapun periode buyback dijadwalkan berlangsung selama 3 bulan, mulai 29 Januari hingga 28 April 2026. Langkah strategis ini diharapkan mampu memberikan sentimen positif bagi para investor di tengah tingginya volatilitas pasar modal domestik saat ini. Berbagai sumber IDX Channel. PT HM Sampurna Tbk melalui program Sampurna Retail Community atau SRC yang dijalankan oleh anak perusahaannya terus memoles ekosistem toko kelontong mitranya untuk mendorong digitalisasi, peningkatan omset, dan pemberdayaan ekonomi rakyat di seluruh penjuru tanah air. Toko kelontong SRC saat ini terus memperluas bisnisnya dengan menjual produk digital dan layanan pembayaran. PT HM Sampurna Tbk melalui anak usahanya PT SRC Indonesia 9 terus memacu peningkatan toko kelontong para mitranya dalam program Sampurna Retail Community. Dalam laporan terbaru, Presiden Direktur HMSP Ivan Cahyadi menyebut bahwa rata-rata omzet toko kelontong yang tergabung dalam RSC meningkat hingga 42% sejak menjadi mitra SRC. Selain itu, sekitar 92% toko telah terdigitalisasi, menunjukkan dampak nyata program ini dalam mentransformasi usaha tradisional menjadi lebih adaptif terhadap era digital. Sejak digulirkan pada tahun 2008, jaringan Sampurna Retail Community telah berkembang pesat dengan lebih dari 250.000 toko kelontong yang tergabung di seluruh Indonesia. SRC juga bekerja sama dengan ribuan grosir dan paguyuban toko lokal, memperkuat keterhubungan dan volume perdagangan di tingkat komunitas. Program SRC tak hanya soal bisnis rutinitas toko kelontong, program ini juga terintegrasi dengan upaya kolaborasi multisektor termasuk pelatihan digital, akses ke layanan finansial, dan transformasi digital keuangan. Sehingga pengusaha UMKM lebih siap bersaing di pasar modern sesuai dengan intervensi strategis pemerintah dan pelaku industri retail. Keberadaan ekosistem SRC juga dipandang memberi dampak ekonomi luas di tingkat lokal, termasuk membuka akses pasar yang lebih besar bagi produk lokal, meningkatkan daya saing usaha mikro, serta menciptakan lapangan kerja di komunitas sekitar toko kelontong. Program ini menegaskan peran HMSP bukan hanya sebagai produsen tembakau, tetapi juga sebagai fasilitator pemberdayaan ekonomi rakyat di tingkat akar rumput. Secara keseluruhan, program Sampurna Retail Community yang terus dimoles dan diperkuat oleh PT HM Sampurna Tbk telah tumbuh menjadi ekosistem retail tradisional yang mampu mengangkat omzet, memperluas jaringan digital, dan memberdayakan UMKM lokal. Langkah ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi antara korporasi besar dan bisnis mikro dapat menciptakan dampak sosial ekonomi nyata di masyarakat luas. Berbagai sumber IDX Channel.